Pres dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengatakan Prabowo siap melawan siapapun yang maju di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut, Habibur Rahman sampaikan untuk merespons pertanyaan apakah mereka siap melawan Anies Baswedan, Nasdem. Tanda-tanda Anies mau rebut basis masa Prabowo kian nyata. Gerindra pun mulai geram. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Tentu masih segar di ingatan kita koalisi pada Pilpres 2014 lalu. Gerindra begitu banyak teman, mulai dari Golkar, PAN, PKS, PPP, dan PBB. Lantas mengapa partai-partai tersebut berlomba-lomba mengusung Prabowo? Karena yakin Om Prap akan menang. Pasalnya, ia lebih segalanya dibanding Jokowi. Mulai dari logistik, Om Prap memiliki kekayaan triliunan rupiah, sedangkan Jokowi duitnya gak sampai 100 miliar rupiah. Begitupun dengan posisi di partai, Prabowo merupakan owner partai Gerindra, sementara Jokowi hanya kader PDIP biasa. Dan kalau dilihat dari sisi pengalaman, Prabowo pernah ikut bertarung pada Pilpres sebelumnya. Sedangkan Jokowi hanya pernah ikut nyalon gubernur DKI. Jadi sangat wajar kalau partai lebih banyak yang mengusung ketua umum Gerindra itu dibandingkan Jokowi. Karena secara hitung-hitungan kasnya untuk menang lebih besar. Tapi yang namanya politik kan banyak yang tidak sesuai logika. Seperti pada pemilu 1999 lalu, yang menjadi partai pemenang pemilu adalah PDIP, tapi yang diangkat jadi presiden adalah Gus Dur. Begitupun dengan hasil Pilpres 2014, Prabowo yang lebih siap nyapres tapi Jokowi yang justru terpilih sebagai presiden. Pasca jagoannya kalah, satu persatu partai ini merapat ke istana, seperti PAN, PPP, dan PBB. Nah, yang tersisa sebagai oposisi kala itu hanya PKS dan Gerindra, plus Partai Demokrat. Hingga Pilpres 2019, PKS, Gerindra, dan Partai Demokrat masih menjadi oposisi. Yang mana kalau itu ketiga partai tersebut plus PAN mengusung Prabowo lagi. Pasca Pilpres 2019 digelar dan Prabowo kalah lagi, situasi politik berubah total. PAN kembali masuk ke koalisi pengusung pemerintah dan yang mengejutkan, Prabowo Sandi yang awalnya jadi lawan Jokowi sama-sama masuk kabinet. Padahal sebelumnya Gerindra merupakan pemimpin koalisi oposisi loh. Efeknya, oposisi tidak punya koordinator dan tidak sekuat dulu lagi. Karena yang tersisa hanya PKS dan Partai Demokrat. Kita tahu sendiri kualitas mereka seperti apa. Yang satu doyan kardus dan yang satunya lagi, atau Partai Demokrat, dipimpin oleh politisi digoreng dadakan 35 ribuan atau AHY. Hal inilah yang kemudian dilihat oleh Surya Paloh peluang untuk mendulang suara pada pemilu 2024 mendatang. Ia berusaha mengambil alih kepemimpinan oposisi yang sebelumnya dipegang oleh Gerindra dengan cara mengusung Anies sebagai capres 2024. Dan strategi ini cukup berhasil. Karena sekarang baik PKS maupun Partai Demokrat sama-sama ngemis di hadapan Paloh, berharap kadernya ditunjuk jadi cawapres Anies. Di samping itu tentunya Nasdem juga berusaha merebut suara dari partai-partai Di samping itu tentunya Nasdem juga berusaha merebut suara dari para mantan pendukung Gerindra yang kecewa Prabowo jadi Menteri Jokowi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Wan Anies. Ia kini secara terang-terangan berusaha merebut suara para pendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Pertanyaannya, dengan cara apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa di Pilpres 2019 lalu, Prabowo menang telak di Sumbar, Aceh, dan Riau. Di ranah Minang, Om Prap mendapat suara 85,92%, di Serambi Mekah 85,59%, dan di Bumi Lancang Kuning, ia berhasil mendapatkan suara 61,27%. Jadi bisa dibilang 3 provinsi ini kampret banget dah. Kalau dada mereka dibelah, maka yang terlihat pertama adalah kelelawar kecil pemakan serangga itu. Yang dilakukan oleh Anies adalah safari politik ketiga provinsi tersebut. Pertanyaannya, kenapa Wan Anies mesti ke Aceh, Sumbar, dan Riau? Bukankah masih banyak provinsi lain yang bisa dia datangi untuk melakukan safari politik? Seperti Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara. Jawabannya adalah karena ingin merebut basis masa Prabowo. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak pendukungnya yang kecewa Prabowo tidak lagi jadi musuh Jokowi. Orang-orang yang gagal move on ialah yang coba dijadikan sebagai basis masanya oleh Anies.
Dan itu jumlahnya tidak sedikit Ferguson, lebih banyak dari jumlah anggota PA212 yang menggelar reuni di Masjid Atin beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ex-basis masa Prabowo ini berhasil direbut oleh Anies, jelas akan menambah perolehan suaranya yang cukup signifikan. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan kedepannya provinsi yang didatangi Anies adalah Banten, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Karena di 3 provinsi tersebut Prabowo juga menang telak. Mirisnya Anies yang berusaha merebut basis masa Prabowo itu di saat Om Prap sudah menyatakan mau maju lagi di Pilpres 2024 mendatang. Tidak pula kader Gerindra pun marah besar kepada mantan Mendikbud tersebut. Karena ini jelas kebaikan dibalas dengan kejahatan. Sejelek-jeleknya Prabowo, jasanya terhadap Anies sangatlah besar. Dialah yang memberi tiket partai sehingga Anies bisa ikut Pilkada DKI 2017 lalu. Lantas, bagaimana ekspresi kemarahan kader Gerindra terhadap politisi yang pernah didukungnya tersebut? Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Desmond J. Mahesa, dengan nada jengkel mengatakan, Anies itu ibarat barang mati yang dihidupkan oleh Prabowo. Emang manuk apa? Bisa mati dan bisa dihidupkan? Mentang-mentang lambang Gerindra manuk, Desmond mengibaratkan Anies burung yang dihidupkan oleh Prabowo. Ada-ada saja. Anthony Rosiade yang lebih geram lagi sama Anies, sampai-sampai ia mengatakan bakal capres yang diusung oleh Nasdem itu tidak memiliki etika sama sekali, lantaran tidak pernah sekalipun ia menemui Prabowo sebelum memutuskan maju sebagai capres sampai sekarang. Padahal dia bisa jadi seperti sekarang berkat kebaikan Prabowo. Ngeri juga ya melihat kelakuan Wan Anies ini, nafsu berkuasanya lebih gede dari nafsu orang yang lagi sangean. Sampai-sampai basis masa orang yang pernah membesarkannya hendak direbutnya juga. Celakanya, ambisi itu tidak dibarengi dengan kemampuan kinerja yang baik. Bagaimana menurut Anda? Balas dendam Surya Paloh ke Jokowi, tidak hadiri nikah Kaesang. Ditulis oleh Argo Javires dari Zuar.com. Semakin kesini semakin kelihatan sifat aslinya Surya Paloh yang dendaman. Merasa diri paling benar, paling jago dan paling hebat segalanya. Hanya gara-gara Presiden Jokowi tidak sempat menghadiri acara perayaan ulang tahun Nasdrun, Surya Paloh pun balas dendam dengan tidak mau menghadiri acara pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono, yang akan digelar pada bulan Desember 2022. Alasannya Surya Paloh saat ini sedang berada di Jerman untuk menjalani pengobatan.